Untuk saat ini sih memang kita baru bisa berbagi helm yang non premium. Barangkali nanti ketika sudah dimonetize nih channel Dapa Helm 99, kita akan bagikan helm premium juga ya Pak ya. Gitu, karena memang itu dimonetize-nya sebuah channel itu tergantung daripada teman-teman viewer ya. Seperti itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Dapa Helm 99. Mungkin kita ngebahas kali ini HYTR 10 sama NHK R9 ya. RX9. Ya, RX9 yang barang baru datang banget. Oh, gitu. Iya. Ingatin dulu sama teman-teman yang mau ikutan giveaway. Oh ya, ikutin terus Dapa Helm 99, like, subscribe, komen, nyalakan tombol lonceng. Itu doang. Ya, itu lagi teman-teman ya. Kalian kalau misalkan menyaksikan video yang kemarin kita upload, itu narasinya itu terus seperti itu. Teman-teman yang mau ikuti giveaway di Dapa Helm 99, silahkan ikutin rules-nya di kolom deskripsi. Jawab pertanyaannya dan mudah-mudahan ya kalian yang memberikan jawaban adalah pemenangnya seperti itu. Jadi apa yang mau dibahas nih Pak? Ya, HYTR 10 dengan NHK RX9. Terus? Iya, teman-teman pasti udah tahu ini kayak TR10, ini RX9. Apa yang mau dibahas nih? Perbedaannya sih ada kekurangan ya dari yang lagi booming nih, RX9 ya. Ini sih pendapat gua sendiri, bro. Terus? Kekurangannya dia tuh kalau dibuka visor tuh kayaknya dia di samping bagian kupingnya tuh ini ada nonjol gitu ya. Kayak ada buat cekrukan buat nonjol, tapi dia nggak ngangkang gitu. Iya, nggak nerap ya. Iya. Jadi teman-teman, tadi memang Bapak nyampein ya, barangkali mudah-mudahan bukan barangkali teman-teman mengerti dengan bahasa yang si Bapak sampaikan, karena kebanyakan makan mie. Jadi seperti itu. Oke ya. Yang tadi Bapak tanyakan ini di bagian sini ada celah, ada rongga. Gitu. Jadi nggak ngepres gitu ya. Kalau dibandingkan dengan R10, ini ngepres ya. Ngepres ya. Kenapa pertanyaannya ini ada rongga, nggak ngepres? Ya. Si R10 ngepres. Gue balik nanya sama lu. Apa? Kenapa? Kalau gua sih kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ya. Makanya ini kok beda. Kalau dia ngepres R10 ini, R9 ini dia nggak longgar. Apa emang sengaja? Atau emang nggak tahu tuh ya, apa nggak nyekrup gitu. Soalnya sedangkan di RX9 ini nggak ada buat cekrupannya itu, makanya dia di busa tuh ada nganggang kalau ngangkat sedikit lah. Oke ya teman-teman, itu pertanyaan dari Bapak yang mudah-mudahan ini ada bisa mewakili ya pertanyaan untuk teman-teman. Nah jadi si RX9 ini NHK kenapa di bagian busanya ini enggak ngepres? Nggak ngepres, terus ininya ngangkang gitu ya, ngangak gitu, nggak ngepres, karena di sini ada visor tuh. Ya, jadi si rongga di sini bukan berarti dia nggak nyekrup ataupun nggak persisi ataupun apa itu bahasanya, tapi si NHK dia memberikan jalan ataupun rel untuk si double visornya, ya kan? Jadi ini sebetulnya bukan sebuah kekurangan, ya. Kalaupun toh ada yang menyampaikan kayak tadi Bapak lah, contoh ini dianggap sebuah kekurangan, berarti Bapak belum hatam masalah helm. Seperti itu. Ya. Ini kalau misalkan dirapetin, ini gimana mau jalan ininya, visornya. Iya kan? Tuh. Makanya dikasih celah. Iya kan? Benar nggak? Iya. Terus kenapa lu manggut-manggut? Iya, pengen tahu. Biar ngasih tahu kalian semua. Pasti kalian juga pasti penasaran kan, makanya kok ada rongga di situ, makanya dia nggak ngepas sama dudukannya tuh. Apa emang kayak begitu? Maksudnya kalau si R10 kan dia mungkin menurut Bapak ini ngepres gitu ya, karena di sini ada kancing ya, kancing di bawah 2 kalau nggak salah, di belakangnya 1, terus di sininya sistem repet gitu ya, seperti itu. Nah kalau untuk ini kan dia kancing 2 biji doang ya, terus juga ada repetnya juga ada, tapi di sini meninggalkan celah kayak lubang gitu ya. Nah jadi pertanyaannya sudah dijawab karena ini untuk rel si visornya ini tuh kayak begini. Nah apalagi menurut lu yang ada di kekurangan di NHK RX9 ini?
Enggak sih. Oh, enggak ya. R10 nih. Oke. Emang kelebihan juga ada juga sih. Ya masing-masing tentunya RX9 di masing-masing produk itu pasti ada plus minus ya. Sempat kemarin Bapak singgung ketika memakai si RX9 ataupun NHK pada umumnya dia akan terasa sakit di bagian kepala ya. Kemudian juga kalau misalnya si R10 yang gue rasain itu di bagian kuping yang terasa sakit. Kan seperti itu plus minusnya. Nah, tetapi di sini yang lebih spesifik lagi keutamaan di helm NHK. Di sini kami nggak di-endorse oleh NHK, tetapi ini perlu kalian ketahui dan untuk dijadikan sebagai pertimbangan ketika kalian mau memutuskan membeli sebuah helm, apakah NHK atau si KYT RR10 ya, khususnya seperti itu. Nah, oke, tadi kan kita mau bahas nih dua brand ini ya, kekurangan dan kelebihannya dan apa saja yang mau didapatkan di si helm tersebut ya, seperti itu. Sebetulnya Mbak, gue udah buat konten yang kemarin antara komparasi si NHKR RX9 dengan KTR10 yang Aqua Blue gitu ya. Nah, kan tetapi tidak ada salahnya karena memang kemarin ada beberapa titik-titik yang belum gue sampaikan ke teman-teman ya. Di samping kekurangannya khususnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk si R10 ini, RX9 ini, tentunya ketika kalian membeli sebuah helm NHK, tentunya kalian ini akan mendapatkan banyak fitur yang tidak didapatkan dari si KYT R10. Ini head to head nih, ya, antara RX9 dengan R10. Yang pertama, keuntungan kalian membeli NHK adalah dari lubang ventilasi yang cukup lumayan baik ya. Kenapa gue katakan seperti itu? Ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama di bagian ventilasi sini, ya ini terbuka, ya. Yang di bagian bawahnya ini terbuka. Kalau ini cuma ditekan gini doang tuh. Jadi si angin itu tetap untuk sirkulasinya agak-agak terhalang ya, karena jadi lubangnya di atas. Di sini susah masuk gitu kan? Nggak kenceng ya. Nggak kenceng. Kalau ini dia di bagian dagu sini langsung masuk. Itu kelebihan dari si NHK ya. Kemudian di samping si ventilasi, kita masih bahas dari ventilasi udara. Si NHK sudah memiliki dua buah lubang yang langsung berhadapan dengan angin. Kalau untuk si NHK, untuk si KYT di sini masih terhalang ketika angin mau masuk ke bagian helm ya. Nah, untuk si airflow-nya sendiri ataupun ventilasi udaranya sendiri, si KYT R10 dia tidak mendapatkan ventilasi udara di bagian jidat ya, tetapi si NHK dia sudah mendapatkan lubang udara. Sistemnya masih sliding ya. Nah, di sini ada juga yang mengatakan ketika double visor yang nggak diturunin, ini nggak berfungsi. Seperti itu. Karena tertutup oleh si visor keduanya, seperti itu ya. Jadi harus kalau misalkan ini mau berfungsi dengan baik, tentunya si visornya tinggal digunain. Si double visor yang di dalamnya itu, Pak. Seperti itu. Nah, di samping memiliki lubang angin di jidat, di bagian jidat, di sini juga sama, seperti halnya si KYT R10, akan tetapi perbedaannya di sini lubangnya jauh lebih besar dibanding si R10. NHK jauh lebih besar di bagian lubang anginnya. Nah, di sini bisa kalian simak ya, nanti gue akan buatkan sinematiknya, Pak, agar supaya teman-teman jelas ventilasi udara di bagian kepala dengan si KYT R10 yang di ventilasi bagian kepalanya. Itu perbedaannya ya. Jadi banyak juga yang mengatakan ini helm yang berventilasi dingin. Ya kalau secara logika sih memang bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Satu, di sini angin langsung masuk, di sini juga langsung masuk. Nah, walaupun kadang ada yang menyampaikan terhalang visor, gitu kan. Kemudian juga di bagian kepala pun juga dia langsung masuk. Nah, sedangkan si R10 di sini mau masuk pun juga masih terhalang oleh noseguard-nya ini, ya kan. Kemudian di bagian ini juga dia dapat juga airflow ataupun ventilasi udara kanan kiri, tetapi lubangnya jauh lebih kecil dibanding si NHK RX9. Seperti itu, Mbak. Apalagi nih, kita bahas dari visor ya. Untuk visornya ada perbedaan nggak menurut lo? Kalau visor sih ya jelas pasti ada perbedaan. Iya. Dia ini atasnya tuh itu hitam, ini ya hitam putih itu ya pasti beda lah kalau bukan buta warna. Iya, betul. Terus cuman kayaknya ini ya R10 tuh dia lurus. Sedangkan RX9 tuh dia agak cembung dikit kayaknya. Nah, ini yang perlu gue lurusin nih pandangan lu. Yang tadi sebetulnya benar gitu kan yang lu sampaikan barusan, tetapi penempatannya terbalik.
Ya, untuk si NHK RX9 dia sudah menggunakan visor plate, ya, plate visor, ya. Ini plate visor kalau lu lihat di samping nggak cembung toh? Enggak kan? Iya. Tapi kalau si R10 dia masih menggunakan visor jadul, yaitu visor cembung. Ya, jadi teman-teman, di samping mendapatkan ventilasi udara yang cukup lumayan baik, kalian juga ketika beli helm originalannya yang belum dipakai, kalian sudah mendapatkan flat visor, namun warnanya masih warna clear seperti itu. Nah, sedangkan untuk si KYT-R10, kalian akan mendapatkan visornya yang masih visor cembung seperti itu ya. Kemudian di samping bentuk visor, juga untuk si KYT-R10 di seri-seri tertentu saja yang sudah mendapatkan puspin TO. Tahu nggak puspin TO itu apa? Kurang tahu gue. Tear off. Ya, kayak aquamarine. Oh, yang ada dudukan buat dipisah. Ya. Kemudian Pawi itu kan udah dapet. Ya, kemudian juga kalau nggak salah apalagi ya teman-teman silakan dibantu ya apa saja helm KYT-R10 visornya yang sudah ada puspin TO-nya ya, dibantu. Berarti aquamarine, kemudian juga Pawi, kemudian apalagi ada beberapa lagi gue lupa ya, satu Andi Gilang yaitu ada puspin TO-nya, dan itu tidak bisa dipasang anti fog, hanya sebatas tear off aja bagian luar helm untuk melindungi si visornya terkena percikan kayak macam debu kasar sehingga tidak lecet tuh si visornya. Nah, kalau untuk si NHK RX9 ini kebalikannya, Mbak. Kebalikannya. Apa? Kalau misalnya R10 itu bisa dipasang TO ataupun tear off ya. Nah, kalau misalkan si NHK RX9 ini dia hanya bisa dipasang anti fog ataupun anti embun. Ketika hujan, biasa kan kalau kita berkendara tuh kalau kita gitu suka ya, berembun ya. Berembun atau kelihatan nempel gitu. Iya, gitu ya. Kayak uap gitu kan di dalam helm itu. Nah, di sini bisa diminimalisir si embun tersebut dengan menggunakan anti fog. Yang sering teman-teman mungkin lebih familiarnya dengan bahasa pin lock. Seperti itu. Tidak mungkin bukan berarti tidak mungkin tidak bisa dipasangkan tear off maksudnya. Si NHK bisa dipasang tear off, tinggal diganti dudukan yang di sininya puspin ininya tinggal diganti saja. Dan si KYT-R10 pun juga bukan berarti tidak bisa dipasang anti fog. Ya, tinggal nanti diganti aja dudukannya tuh untuk pemasangan anti fog. Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya. Seperti itu di bagian visor kedua buah helm ini yang sedang memang ini salib menyalip nih ya, seperti kemarin tuh balapan di WSBK Mandalika ya, seperti itu Pak. Itu. Nah, untuk dari bahannya sama-sama termoplastik, dan tentunya sih kalau menurut gue sih ya, kalau berbicara motif tentunya ya gue sih lebih cenderung ke RX9. Kenapa? Kalau untuk NHK ini sudah ada seperti balutan karbon ya, tapi ini bukan karbon gitu, ini hanya hanya pemanis saja. Nih, kemudian di bagian atasnya ini sudah ada tulisan Racer X ya kan, 19. Nah, kemudian di sininya ada emboss NHK ya. Kemudian si NHK sendiri ini lebih mengutamakan keamanan ya, keamanan dalam arti dari packingnya ya, gitu, dari bawaannya pun ini udah dipasang seperti ini busa ya. Kalau si KYT itu kita beli baru pun nggak ada kita pelindung ini spoiler bagian belakang gitu loh. Nah, kemudian di sini juga ada variasinya. Di sini ada garis-garis yang memang jauh lebih tambah sporty lagi. Ya, mending gua buka aja deh. Nah, ya kan? Ini ada nih garis-garis seperti ini, gerigi-geriginya. Kalau si KYT-R10 dia polosan saja, sahabat, seperti itu. Ya, itu seputaran dari bagian eksterior. Nah, kalau misalkan lari ke bagian interior, apa yang mau dibahas, Pak? Dalaman helmnya. Biasanya sih ya, helm tuh kalau sering digantelin di motor tuh cepet hilang ya. Ini aman sih. Amannya? Iya, NHK RX9 tuh dia di sini udah ada bacaan tuh anti maling. Oh, jauh dia sama R10 dia di belakang di dalam itu. Ini buang dulu tuh. Ya, ini? Buang aja dulu. Nah, di belakangnya ini deket bawahnya ini tuh dia jelas real ada kawat ya.
Ada ya. Jadi begitu dia taruh di motor jok tuh kayaknya pas dibetot tuh susah. Soalnya dibetot apa ditarik? Ditarik ya. Ditarik dia susah karena dia ada double kawatnya juga. Ada beda sama ya pengaman gitu. Beda sama R10. Dia R10 ditariknya pasti mungkin atau disobek ya. Langsung lepas. Oh gitu. Nah, itu mungkin salah satu keuntungan ya dari NHK. Dari NHK tuh. Dia beda sama R10. Dia polos saja. Iya, polos. Ya ada sih, cuman dia nggak ada kawatnya. Di dalamnya tuh nggak ada kawat. Jadi begitu dibetot atau disobek dia pasti ke bawah dia. Gitu ya. Kan di belakangnya tuh ada itu kan? Ya, ada kawatnya. Iya. Oh iya. Anti maling. Pengaman kawat baja anti maling. Oh iya benar. Di sini udah ada nih, teman-teman ya, di bagian pisaunya sudah ada tulisan ini lisensi ya mungkin ya, anti maling gitu. Nah, cuman Mbak, untuk si NHK RX9 ini memang ketika dimasukkan tuh nggak seperti si KYT ya. KYT R10 kalau masukan lurus aja tuh dari mulai busa leher dengan busa crown pad. Itu memang satu, kalau dibilang satu arah ya, satu arah kali ya. Mungkin bahasanya apalah gitu ya, begitu masuk ya masuk gitu kan. Nah, kalau untuk si NHK sendiri ketika lu pakai ini di sini akan terasa sempit ya, akan terasa sempit di bagian busa leher, tetapi kalau misalnya sudah masuk ke bagian kepala kita itu semua terasa terlindungi banget. Itu makanya harganya pun juga beda antara KYT R10 dengan NHK RX9 ya, seperti itu. Apalagi Pak nih yang mau dibahas Pak? Lebih asik sih sebenarnya RX9. Ya makanya. Soalnya dia dari dagu aja udah kelihatan. Udah lebih sporty ya. Jadi kayak ibarat cepot gitu ya. Melengkung panjang gitu. Cepot ini dong. Helmet 99. Oh, cepot ya kan. Agak panjang gitu dagunya. Jadi iya sih memang ada perbedaan. Kalau misalnya dari seputaran dagu, kalau si kayak TR10 dia lurus saja ya. Lurus ada gitu. Enggak ada cembungan gitu, enggak ada cembungan ya. Kalau ini memang ada, emang sih gue juga pas begitu pertama kali buka NHK, gue terasa gimana ya, jatuh hati emang sih. Gue sih pecinta KYT dulunya, pakai KYT aja gitu, karena di kampung gue balik lagi nggak KYT nggak keren kan gitu. Tapi pas begitu kita tahu dengan si NHK, oh iya kelebihannya ini NHK gitu kan, gitu udah dapat. Ini nih yang satu lagi yang lupa Pak. Nah di sini itu ada nggak? Apa tuh? Pelindung dagu. Pelindung dagu R10 nggak ada dia. Cuman kan kayak karet doang. Langsung kan? Nggak ada busa dia. Nggak ada pelindung ini kan? Iya. Nah, kalau untuk si RX9 ataupun NHK all series itu sudah diberikan pelindung dagu dan double visor tentunya. Dan untuk visornya pun juga sama, semua seri untuk yang full face-nya itu sudah menggunakan flat visor sahabat ya. Gitu. Jadi kalau untuk masa selera sih itu terpulang ke teman-teman ya, gitu. Cuman ini kita hanya obrolan-obrolan santai membahas dua buah brand yang memang sekarang orderannya itu lagi salib menyalip kayak balapan WSBK yang kemarin digelar di Mandalika, seperti itu Pak. Apalagi Pak? Ini tuh yang anehnya nih ya, emang lagi booming dia RX9 tuh ya, lagi muncak itu, dicari para customer ya, pada kalian semua. Kenapa kok cuman RX9 yang dicari bos, warnanya kemana ini? Ini warnanya pink, aduh. Iya. Ya sih memang kemarin juga gue coba hubungi distributor teman-teman ya, distributor NHK. PO kita udah dapetin ya, tapi si pihak distributor itu belum bisa memastikan dikirim kapan. Ya kemarin ada info bisa jadi dikirim bulan 2 tuh, yang warna pink ini. Dan ini pun juga gue maksa kemarin ya, kita ada stok 3 pieces saja teman-teman untuk si warna pink ini, karena memang stoknya terbatas. Yang sempat kemarin kami bahas di vlog kemarin, ini adalah the next helm gaib teman-teman. Seperti itu. Susah banget. Di Shopee pun juga banyak, Bang, yang warna pink mana? Bang, warna pink mana? Seperti itu. Bahkan juga di offline pun banyak yang menanyakan warna pink seperti itu. Karena memang sih jujur gue harus katakan paduan warnanya ini ciamik ketika kita lihat gitu kan, dibanding yang mohon maaf si KYT R10 perasaan gitu-gitu aja ya. Bentuknya ya, kemudian motifnya ya, ada motif pawi juga mendem ya, jual kita. Iya, ada motif pawi juga mendem, gak kayak kejol-kejol, paling itu motif anyar ya, bulan berapa ya, 2 bulan yang lalu lah kalau nggak salah gitu, itu belum kejual juga. Tapi si RX9 ini begitu keluar langsung dilalap habis sahabat ya. Bahkan kita pun juga
kekurangan dari yang motif Mandalika ya, yang special editionnya, kemudian juga yang pink gitu. Tapi jujur aja, kalau untuk warna sih kembali lagi tergantung selera ya. Selera. Tapi kalau menurut gue nih, gue cowok nih, cuman kayak gimana gitu pakai helm RX-9. Oke, model gaya dari model variasi dia menang dari fitur ya. Fitur dia. Cuman warnanya ini pink gitu. Tapi banyak dicari itu bingung. Nah, ya? Makanya itu gaib ini helm. Itu gua anehnya. Ya dibanding yang kemarin ya, yang ada kita warna apa ya, black red dove ya. Itu keren banget sahabat. Nanti mungkin besok kita akan kenalin ke teman-teman ya. Itu jujur aja yang black red dove itu keren banget. Dan gue juga bingung kadang nih cowok kok banyak yang pakai pink. Nah begitu gue makanya di situ. Kalau cewek wajar ya. Iya. Tapi kan selera masing-masing ya bro. Selera bukan kita menghakimi teman-teman yang suka memakai helm warna pink, tidak gitu. Cuma itu kan ini persepsi kami berdua. Kenapa kok banyak yang nyarinya yang warna pink di varian RX-9 ini gitu kan. Sedangkan warna yang lainnya pun juga tidak jauh menarik ya. Seperti yang tadi gue bilang, Black Red Dove juga ketika gue buka, wah keren banget. Dia nggak ngejreng, nggak norak ketika dipakai ya. Kemudian juga yang kayak begini juga ada warna silver merahnya juga ada, Mbak. Ya kan yang kemarin kita kirim ke Makassar itu ya. Ke Ambon ya. Nah, ke Ambon gitu kan. Nah, kemudian juga ada warna biru. Banyak sih varian warnanya, ada orange ya, terus ada yellow juga gitu. Tapi ya kembali lagi anehnya seperti si Bapak bilang, gue juga merasa aneh, Mbak. Kenapa warna pink yang teman-teman mencari seperti itu loh. Lu jangan diam mulu. Lu yang ngajak bikin konten lo, mau gua yang aktif ngomong nih. Malah ketawa dia, bro. Pokoknya ikutin terus Dalpen 99. Masih terus kita bagiin giveaway. Setiap bulan ya. Setiap bulan. Insya Allah setiap bulan. Ikutin terus, komen lebih utama. Apalagi nyalakan tombol loncengnya. Subscribe dulu dong. Subscribe. Iya, subscribe dulu. Artinya gini teman-teman, ini channel Dapai Helm sama-sama ini belum dimonetize, tapi kita usahakan akan terus berbagi helm ya, khususnya ya ke teman-teman yang memang minimal bisa menghindari pelanggaran lalu lintas seperti itu. Nah, untuk saat ini sih memang kita baru bisa berbagi helm yang non premium. Barangkali nanti ketika sudah dimonetize nih channel Dapai Helm sama 9, kita akan bagikan helm premium juga ya, Pak ya. Gitu, karena memang itu dimonetize-nya sebuah channel itu tergantung daripada teman-teman viewer ya, seperti itu mungkin. Dan kami pun juga membuka pintu untuk terima saran, kritik dan lain sebagainya ya, Pak ya. Kemudian juga ya itu tadi yang tadi gue bilang, kasih sarannya kita mau bikin konten apa di kolom komentar tentunya ya. Dan terakhir yang ingin gue sampaikan, kalian yang mau ikutan giveaway silahkan klik kolom deskripsi. Pertanyaan ada di situ, rules-nya juga ada di situ, tinggal kalian jawab dan kita akan umumkan pemenangnya pada malaman tahun baru, teman-teman. Sayang, bro. Iya, kalau kita beli helm kita ada CLMAX bukan CLMAX, INK CL1 ya, itu harganya 600.000 lebih lah, 605.000 harganya. Kemudian juga R3-nya dari MDS ya kalau nggak salah, ya dari MDS itu harganya 247.000 harganya. Terus ada dari BMC, tetap karena stok kita BMC masih banyak, kita akan bagikan BMC. Ya kali ini kita bagikan BMC yang double visor, harganya mencapai Rp225.000. Jadi lumayan teman-teman, kalian nonton di channel Dapai Helm 99 tidak membazir kuotanya teman-teman. Nggak rugi karena kita akan terus bagikan helm setiap bulannya. Ya walaupun saat ini belum kasih helm premium. Yang penting bagi-bagi rezeki. Kadang kan usaha itu ya dia sendiri dimakan sendiri. Mending kita bagiin lah. Ya kan rezeki kita sama orang yang membutuhkan. Ya betul. Itu sih lebih utama. Oke Bang, mungkin gue sih udah selesai penyampaian gue. Barangkali lu ada tambahan lagi buat teman-teman. Dan kenapa gue yang jadi pandunya ya? Padahal lu yang buka ya. Kenapa gue yang jadi memandu lu ya? Kebalik ini ya. Ya gimana sih? Ya terus tutup. Kalau nggak ada ditutup gitu. Udah mungkin hari ini kita udah ngejelasin perbedaan kayak TR10 sama NAK RX9 ya. Terus antara perbandingannya apa kan tadi udah dijelasin. Mungkin kalian juga tahulah sendiri nanti begitu udah beli barang. Ya makanya beli di Dapai Helm 99 sama gitu loh. Sekarang promosi gue ya. Tutup silakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan tombol loncengnya.
di Dalpa yang 99. Next video, bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.